Jadi setelah 50 hari yang lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus, hari Minggunya Paskah, kebangkitan Kristus. Beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setelah 10 hari kemudian turunnya Roh Kudus. Ini merupakan satu contoh. Kadang-kadang orang lebih mengutamakan Natal. Ya. Orang mengutamakan yang lain. Ya. Tapi sebenarnya, saudaraku, dengan turunnya Roh Kudus ini satu puncak kekristenan. Sehingga kadang-kadang kita mengabaikan itu. Untuk saudaraku, izinkan saya pada pagi ini menyampaikan firman Tuhan yang kaitannya dengan Roh Kudus. Ya, pertolongan yang sejati. Kita tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak mungkin masuk dalam kemuliaan Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Untuk itu saudaraku, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, ayo buka hati kita. Supaya kita pulang tidak seperti kita datang. Kita pulang ada satu pembaruan dalam hidup kita. Apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak saya sendiri mengalami. Di mana Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup saya itu merubah, sungguh-sungguh merubah hidup saya. Yang tadinya keras, ya, yang tadinya tidak percaya, yang tadinya hanya apa kata orang, saya alami. Sehingga saya ingin menyampaikan apa yang saya alami sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, yuk kita buka seperti dalam flyer, dalam pengumuman, kita buka dalam Yohanes 14, ya. Maaf, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7. Saya akan bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi dalam suasana Pentakosta ini kita diingatkan kembali. Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian mencurahkan Roh Kudus. Tapi sebelumnya, saudaraku, sebelum kejadian-kejadian ini semua, pada waktu Yesus belum ditangkap, belum disalib, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa aku akan pergi. Murid-muridnya kecewa berat. Kalau kita baca ayat yang 6, tolong cepat ya, ayat 6. Atau ayat 5 dulu, ayat 5, 6, 7 ya, ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid Tuhan sedih. Yesus mau pergi. Karena pandangannya murid-murid termasuk kita juga, saudaraku. Kalau Yesus nggak pergi, nggak mungkin dianiaya. Karena dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua, cari makan gampang. Dua ikan, 5 roti, jadi 5.000. Gampang. Ya. Bahkan yang sakit sembuh. Mungkin kalau Yesus masih ada sekarang ini, mungkin Tuhan Yesus terbang ke Wuhan, langsung COVID hilang. Pandangan murid pun demikian. Kalau Yesus nggak pergi kan aman. Bahkan saudaraku, ketika Tuhan Yesus sudah naik kayu salib dan mati di kayu salib dan bangkit, bahkan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkali-kali muncul diri mengajar tentang kerajaan Allah, tentang kekekalan. Murid-murid nggak ngerti. Tolong diklik Kisah Rasul 1 ayat yang kedua. Kisah Rasul 1 ayat 2. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang kedua.
Sampai pada hari terangkat sebelum ia telah memberikan perintah oleh Roh Kudus kepada Rasul dipilihnya. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sudah bangkit loh. Ngajar murid-muridnya. Tapi murid-muridnya nggak ngerti. Murid-muridnya ingin mengerti hal-hal yang sifatnya bisa hilang. Sakit bisa hilang. Sakit sembuh bisa sakit lagi. Makanan, kekayaan bisa hilang. Tapi Tuhan bicara kerajaan Allah. Murid-murid nggak ngerti. Bahkan menjelang kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, murid-muridnya juga masih bertanya. Coba kita baca Kisah Rasul 1 ayat 6. Ayat 6. Nanti klik ayat 6. Maka bertanya mereka, termasuk Petrus yang berkunci itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jadi murid-muridnya masih bertanya yang teknis, yang bisa hilang. Bukan kekekalan. Termasuk saudara dan saya. Karena ketemu Tuhan biasanya minta berkat, minta sembuh, minta rezeki. Ya. Tapi tidak berbicara tentang kekekalan. Kenapa? Dia mengharapkan Yesus jangan naik. Kemudian saudaraku, ketika akhirnya terjadi Yesus naik ke surga, murid-muridnya hanya fokus pada Allah. Fokus. Bukan masalah-masalah makan dan minum. Memang makan, minum penting, tapi meskipun diberkati secara jasmani, tetap berfokus kepada kerajaan Allah. Pada kekekalan. Dan kemudian saudaraku, kalau kita perhatikan selanjutnya, akhirnya apa? Begitu Yesus naik, 10 hari kemudian sebagai janjinya, Roh Kudus turun atas murid-murid Tuhan. Turun. Dengan tujuan apa? Dia bisa mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi bahwa Roh Kudus itu sangat penting untuk hidup kita. Kita kembali ke Yohanes 16 ayat yang ke-7 tadi. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini padamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Namun benar yang kukatakan ini. Jadi apa Yesus nggak pernah berkata yang nggak benar? Pasti benar. Tapi yang satu ini lain. Namun benar yang kukatakan ini. Jadi kalau Roh Kudus turun atas setiap orang percaya itu sangat benar. Dan sangat penting. Dan iblis pinter diputar balik sehingga kadang-kadang soal Roh Kudus aduh cincin-cincin sajalah. Padahal sangat penting. Ya. Saya ulang kembali, namun benar yang kukatakan ini, sangat benar. Kalau sangat benar berarti apa? Harus dipahami. Harus tidak hanya dimengerti, harus dialami. Dan mengalami perubahan. Tanpa perubahan bukan orang Kristen. Sehingga ketika Roh Kudus turun atas kehidupan manusia, maka disinilah perbedaan anak Kristen dan agama-agama yang di luar. Kalau agama yang di luar, Allah besar, Allah agung, Allah mulia, Allah Maha Kuasa, itu Allah di luar. Tapi Kristenan adalah Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, tinggal dalam hidup manusia. Katakan amin. Tinggal dalam hidup kita, itu bedanya. Bedanya tinggal dalam manusia. Ini bukan murahan ini loh. Bukan murahan. Karena apa? Kalau di luar hanya masalah materi yang kita perhatikan. Masalah hal yang lain. Tapi kalau tinggal di kita ada suatu perubahan hidup kita. Tinggal dalam hidup kita.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus diwali Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan apa yang dikatakan Bapa itu dikatakan Roh Kudus. Jadi saudaraku, ini sangat penting perbedaan Kristen dan bukan Kristen. Kristen itu adalah Allah yang Maha Besar tinggal dalam hidup kita. Tentu berubah dong. Kita membawa Allah tapi kelakuannya bohong jalan terus, zina jalan terus, marah jalan terus, menghakimi jalan terus. Apa bedanya? Sehingga saudaraku, ayo kita kembali rencana Allah. Perkataan ini sungguh benar. Bukan setengah-setengah. Sehingga sedikit banyak saya akan berbicara peran Roh Kudus yang tinggal hidup kita itu apa. Mungkin kita sudah puluhan tahun jadi Kristen nggak ngalami apa-apa karena nggak ngerti. Tapi Alkitab ngomong apa, bicara apa kalau Roh Kudus tinggal hidup kita. Apa yang kita alami. Saya tidak akan banyak ngomong peran Roh Kudus, tapi saudaraku, kalau kita ngomong peran kudus pasti banyak, bisa seminar 2 hari. Tapi saya mencoba yang praktis saja, yang persis saja. Ya, kita baca Yohanes 14. Ya. Kita baca mulai dari ayat yang 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Peranan Roh Kudus. Nanti kita bicara tentang efeknya dalam kehidupan kita. Tapi peran Roh Kudus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hukum utama dan terutama adalah kasihlah Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu dan segala-galanya. Segenap. Hukum utama loh. Misalnya Undang-Undang Dasar 45. Tanpa Undang-Undang Dasar 45 Indonesia ambruk. Ini hukum utama. Kasihlah Allah itu segenap. Ciri-cirinya bukan I love you Lord, I love you, bukan itu. Orang dunia bisa itu. Orang dunia bisa. Di rumah saya sering kadang-kadang datang seorang pengemis. Dia sampai tunduk-tunduk, nyembah, bisa pura-pura, bisa. Kelihatan begitu, ayo loncat, belum tentu. I love you, belum tentu, sandiwara itu. Tapi Alkitab mengatakan menuruti apa sama-sama? Menuruti apa sama-sama? Segala. Gampang nggak? Mudah nggak? Sulit. Perlu pertolongan. Jadi orang yang mencintai itu melakukan segala. Ngampuni yang ngampuni, ya. Tidak bohong yang tidak bohong, kasih, damai sejahtera, ya. Menerima satu orang yang lain, mengampuni musuh, memberkati. Itu bedanya. Karena Alkitab, kenapa? Alkitab mengatakan segala. Ini segala, bukan sebagian. Sangat sulit. Kita butuh pertolongan. Kalau saya lihat tampang-tampang seperti sekarang ini, kehilangan pengharapan saya. Tapi puji Tuhan ada ayat yang 16. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang intinya, saudaraku, ya, bahwa kita tidak mungkin melakukan segala tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu bukan keluar masuk, enggak. Dia akan menyertai kita selama-lamanya, nolong kita. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus ini sejajar dengan firman Tuhan. The truth is parallel. Kebenaran sejajar firman Tuhan. Nggak mungkin ngomong yang lain. Jadi saudaraku, kalau
sampai ini satu kesaksian saja. Saya ini mata sudah kalau membaca sulit sekali. Sulit sekali karena apa? Dulu pernah dioperasi. Kalau membaca Alkitab, aduh berat banget. Ya, dibeliin jemaat Alkitab besar pun rasanya buka-buka berat banget. Enaknya paling kecil, bisa diorek-orek, bisa ngafalin. Tapi saudaraku, dengan Roh Kudus mengingatkan saya. Ayat di mana? Ya, ngomong apa? Tafsirannya apa? Roh Kudus ngajar. Ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia. Tapi sistem dunia, cara dunia nggak bisa. Kalau kita pikiranmu duniawi, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti kan luar biasa. Dia akan tinggal dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau nggak ada Roh Kudus, jangan jadi orang Kristen, mendingan nggak usah ke gereja lah. Kalau ada Roh Kudus, pasti firman Tuhan yang kita lakukan. Untuk apa ke gereja? Kalau bukan firman Tuhan yang kita katakan. Istimewanya, hebatnya saudaraku, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang mencintai kita ini tinggal di hidup kita. Apa yang tinggal kita? Yohanes 14 ayat 26. Tadi mengingat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur atau roh penolong atau roh kudus, yaitu roh kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan sama-sama segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita gak ada firman Tuhan, gak ada roh kudus ini, dia diingatkan. Mungkin Pak Manu pernah khotbah, oh diingatkan pernah ngomong begini ya. Ada hamba Tuhan, oh ini. Tapi isinya cuma cuan, duit. Gak ada Roh Kudus itu. Ini Alkitab loh, ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Bukan Rasul. Tuhan Allah sendiri. Saya bukan lagi marah nih. Tapi kadang-kadang itu. Ngomong-ngomong bukan tentang firman Tuhan. Jelekin orang, ngantem orang, hakimi orang. Duh. Sehingga saudaraku, mengapa disebut roh penghibur? Kenapa ikut Tuhan tuh gak enak? Ikut firman Tuhan gak enak. Coba ngampuni musuh enak gak? Gak enak. Gak enak, tapi ada penghibur. Saya selama 12 tahun melayani istri saya. Sudah dilayani, kuek. Aduh, menghibur, Tuhan menghibur. Jadi memang gak enak. Maka disebut roh penghibur. Jadi jelas sekali, peran Roh Kudus adalah mengajar, menuntun, membimbing, mengingatkan apa yang telah dikatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang gak pernah baca Alkitab lagi, yang gak pernah merenungkan firman Tuhan lagi, ayo mulai hari ini, ada roh yang luar biasa tinggal dalam hidupmu, yang mengajar, memimpin, menuntun, sampai masuk dalam kekekalan. Jadi peranan yang pertama adalah mengajar, mendidik, mengingatkan. Karena apa? Orang yang bahagia di mata Allah loh. Bukan duitnya banyak. Bukan kreditnya lancar. Bukan pabriknya sampai 10. Yang bahagia yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Pernah baca itu? Mazmur 1. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itu di mata Allah yang bahagia. Saya garis bawahi segala, semuanya
harus kita ngerti. Sulit, tapi ada Roh Kudus yang nonton kita. Yang berikutnya, saudaraku. Kadang-kadang kita ini nggak ngerti firman Tuhan. Tiba-tiba ada ilham. Oh, ini ya. Yang tidak pernah saya tahu, diberitahu. Ini nggak usah mesti harus hamba Tuhan yang ngomong kepada kita. Pribadi dengan Allah bisa. Saya nggak pernah sekolah yang teologi yang tinggi-tinggi. Hanya sekolah dengan Tuhan. Sekolah dengan lutut. Ya, dengan lutut bertelut nyembah Tuhan. Bisa ngerti kok. Bahkan kadang-kadang saya bisa berdebat dengan mereka yang STH, BTH, MTH, hahaha. Bisa. Kenapa? Roh Kudus mampu mengajar semua orang yang ada Roh Kudusnya. Katakan amin. Jangan minder. Harus bergantung Roh Kudus. Karena apa, saudaraku? Banyak orang terpengaruh oleh suara dari luar. Suara dari luar. Tapi gak pernah dengar suara dari dalam. Namanya kecewa. Sekarang namanya banyak orang mundur karena apa? Dengar dari luar. Oh itu sesat. Oh itu begini. Nggak usah dipikirin apa kata Roh Kudus dalam hidup kita. Saya lebih banyak dengar suara Tuhan. Meskipun pelan. Oh ini benar. Nggak boleh. Misalnya ngadepi. Oh nggak boleh menghakimi. Nggak boleh menghukum. Dia mesti ampuni. Berkati. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita tenang. Coba baca 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini firman ini kadang-kadang dipakai salah. Yang tidak pernah dilihat, mata yang tidak pikirkan itu dengan Tuhan. Itu mungkin Mercy, Alphard, gedung, pabrik, salah kaprah itu. Coba 1 Yesus ayat 9. Seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat ini sering dicuplik untuk cari berkat. Saya doa, tiba-tiba ada Alphard. Tiba-tiba ada jodoh. Bukan itu. Yang tidak pernah dilihat. Alphard pernah dilihat. Jodoh pernah dilihat. Mobil pernah dilihat, yang belum pernah dilihat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ini untuk berkat bertobat nih. Ini bukan untuk itu. Tapi apa yang dikatakan Allah kepada kita melalui yang di dalam ini bicara apa? Ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh ngomong apa nih? Sebab Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak tahu rencana Allah. Tidak mengerti kehendak Allah. Roh Kudus yang bicara tentang kehendak Allah dalam hidup kita. Ini jelas sekali kok. Jadi yang tidak kita lihat itu tentang hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya dulu juga nggak ngerti. Tapi saya ngerti. Harus ngerti kehendak Allah. Harus ngerti rencana Allah. Harus ngerti bahwa Allah itu berfirman dan firman ya dan amin. Harus saya lakukan. Ini nggak muncul kalau tidak Roh Kudus mengajar. Ya. Jadi yang pertama ini saya sampaikan peran Roh Kudus adalah mengajar kita untuk mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab dan kita bisa melakukan. Dengan mengerti ini dan melakukan, ini kita yang mengasihi Allah. Tanpa ini kita tidak mungkin mengasihi Allah. Jelas sekali, orang yang mengasihi Allah adalah melakukan segala firman Tuhan. Yang mulai gak baca Alkitab, ayo mulai hari ini baca Alkitab lagi. Tekun. Satu perikop sampai selesai. Dulu saya sering lihat di dewasa muda itu, ada perintah untuk baca Alkitab. Coba ulangi lagi deh. Ulangi lagi. Jangan hanya berkat jasmani terus. Kita sudah terlanjur bahasa jadi Kristen kok. Ada dua kemungkinan. Memang kita memadamkan roh
mendukakan roh, atau mungkin belum terima Roh Kudus. Kalau terima Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang berubah. Katakan amin. Masuk enggak, saya enggak sekolah apa-apa kok. Tuhan izinkan saya enggak sekolah yang formal untuk menyatakan bahwa ini juga untuk semua orang percaya. Katakan amin. Itu yang satu. Yang kedua, kita baca Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Bisa nggak kita senantiasa taat? Taat firman Tuhan, taat, semua taat, bisa nggak? Sulit. Kalau kita taat, bisa mengerjakan keselamatan. Senantiasa taat, artinya setiap saat taat. Gak boleh marah, gak marah. Ngampuni. Kadang-kadang gak bisa blank loh. Tapi di Alkitab senantiasa taat. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita perhatikan tuh, taat itu harus senantiasa. Bukan hari taat, besok enggak bisa. Taat itu setiap saat. Bagaimana mungkin aku bisa taat? Selama 12 tahun istri saya sakit, ya, saya ingin belajar taat firman Tuhan. Harus mengasihi, beri nyawa untuk dia. Ya. Tapi kadang-kadang blank juga. Kalau tiba-tiba marah, wah saya ikut marah juga. Bisa itu. Tapi akhirnya senantiasa taat. Apa mungkin saya bisa taat? Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun apa sama-sama pekerjaan pergerakannya. Jadi kemauannya dari Allah. Roh Kudus memberikan satu kemauan. Aku mau tolong kamu supaya kamu taat. Di sini ada kata-kata menurut kerelaannya. Dalam bahasa Inggris kemampuan. Kemampuan dan kemampuan, kemauan dan kemampuan Roh Kudus yang mengerjakan. Bagaimana saya tahu ada Roh Kudus yang memampukan kita melakukan taat. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus ya nggak mungkin bisa. Roh Kudus juga nggak bisa. Roh Kudus pasti bisa. Gak ada amin ya. Rasanya berat banget ini. Tapi terlanjur udah ngomong aja terusin. Ini firman Allah, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong gini. Jadi kalau misalnya ada dalam keluarga itu berantem dulu, padahal katanya sudah Roh Kudus. Ada satu yang salah itu. Kenapa? Taat dan mau melakukan itu tergantung kita, mau atau tidak. Roh Kudus bicara, aku bisa nolak. Kenapa? Kehendak bebas masih berlaku. Rata-rata kita ini nggak mau taat. Ya, ini mau kemana? Ya, saya takutnya malah kita jadi gagal dalam hal kehidupan kita dengan Roh Kudus gagal. Senantiasa taat. Kalau kita mau melakukan, Roh Kudus memampukan dan mau melakukan. Tergantung kita, mau atau tidak. Ya, kalau kita misalnya ambil keputusan, ini Roh Kudus bukan. The truth is parallel. Apa yang saya terima pasti sejajar dengan firman Tuhan. Harus ngampuni, harus memberi, harus berbuat baik, ya, harus sabar. Itu firman Tuhan. Tapi kalau kita nabrak-nabrak ya bisa saja. Jadi pertama, peran Roh Kudus adalah mengajar. Yang kedua, membuat kita senantiasa taat. Dua. Yang ketiga, soalnya banyak ya. Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya. Nah ini dunamos. Ya, dunamos artinya kekuatan Roh Kudus. Di sini kuasa di sini bukan exousia tapi dunamos.
Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yuk kita baca sama-sama yuk. Yuk 3, 2, 1. Karena usaha ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saya bergumul firman Tuhan ini. Apa itu saleh? Saleh bukan kue pisang yang dari Bandung itu, bukan yang dipenyet-penyet, bukan itu. Saleh atau saleh itu? Bukan itu. Saleh di sini terjemahannya Indonesia ngawur. Coba ada yang bahasa Inggris. Good likeness. Keserupaan dengan Allah. Ya, serupa dengan Yesus. Artinya apa? Roh Kudus sudah memberikan sarana supaya kita serupa dengan Yesus. Jadi tujuan utama kekristenan adalah serupa dengan Kristus. Mana mungkin Roh Kudus sudah memberikan? Katakan amin. Sudah memberi. Sehingga pada bulan yang lalu saya akan ngomong, ya, Roh Kudus itu membuka selubung supaya kita ngerti panggilan apa, supaya kita kudus tak bercacat. Yang berikutnya adalah supaya kita ini berubah, metamorfose ya, dari dari telur, ulat, kepompong, dan apa? Kupu-kupu, kemuliaan Tuhan. Jadi jangan telur belum habis itu, mati itu. Atau jadi ulat, makan dulu, itu mati juga itu. Harus jadi kepompong, berhenti untuk rencana Allah. Dampaknya jadi kupu-kupu, dimuliakan. Itu Roh Kudus yang dididik. Dalam pengajaran waktu itu saya katakan, Roh Kudus mengajar apa? Kita membawa dalam pencobaan, ujian, tantangan untuk kita diubah serupa Yesus. Aku kadang-kadang bahasa Indonesia ini ngawur, saleh. Padahal good likeness, ada? Benar nggak? Di bahasa Inggris, good likeness. Artinya apa? Serupa dengan Allah. Roh Kudus yang mengerjakan. Roh Kudus yang mengerjakan. Ya, ada yang bahasa Inggris. Ya, good likeness. Ada. Garis Allah, serupa dengan Allah. Halo. Kenapa gak berubah? Gak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus mungkin. Maunya sendiri. Gak mau diubah. Sampai kapanpun celaka kita. Nah, saya ingin ngomong banyak tentang peranan-peranan cukup banyak. Tapi kita ingat waktu, saya peranannya kapan-kapan lagi. Banyak sebenarnya peran. Tapi saya ingin mencoba efeknya dalam kehidupan kita yang dilihat orang lain. Ya, efeknya kalau kita dilihat orang lain setelah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ketika sebelum turun Roh Kudus ya, Tuhan janjikan bahwa akan Roh Kudus turun. Apakah Tuhan Yesus orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya. Di sini dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, untuk apa kuasa itu? Dan kamu akan menjadi saksiku. Dilihat orang lain. Di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Seluruh dunia, orang yang ada Roh Kudus pasti terlihat, pasti berubah. Gak ada amin nih. Ada orang gak sih? Ada. Aku terpukau. Oh puji Tuhan terpukau. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Tepuk. Oh terpukau. Ini belum pernah diajarkan sih ya. Teman-teman pada kurang ajar ya. Ya, saya ulang kembali. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, Yudea, Samaria, dan ujung seluruh dunia. Kalau kita Kristen ada Roh Kudus, dimanapun ada, kita pasti kelihatan. Dari ucapan, kelakuan, pikiran, perkataan, dan sebagainya. Saksi. Jadi saksi, marturios. Marturios. Dari kata-kata martir. Ya. Kalau martir kan berbicara mati. Kan rasul-rasul kan jadi martir. Setelah Yesus naik ke surga, dianiaya mereka. Petrus mati terbalik. Yakobus dipancung. Thomas dikulitin, ditusuk. Ya, ditusuk di India. Markus di Mesir. Tangannya ditarik dengan kuda. Tangan kiri, kanan, kaki. Akhirnya kayak Kentucky Fried Chicken itu. Terbelah gitu. Menderita. Karena apa? Mereka itu mempertahankan pengiringan Yesus. Mempertahankan untuk melakukan kehendak Allah. Mempertahankan untuk pelaku firman Allah. Melakukan semua kebenaran yang dilakukan. Meskipun taruhannya nyawa. Kita gak usah berbicara martir, gak usah beri mati. Tapi orang Kristen yang ada Roh Kudus, ya kesaksian. Menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Melakukan seluruh rencana Allah, meskipun menderita. Saya juga gitu, saudaraku. Ketika saya ngampuni orang yang bersalah, kenapa Bapak ampuni? Kenapa Bapak berkati? Saya pernah tahu cerita di sini. Cerita ditipu orang. Katanya bapaknya mati. Saya kirim dia ke luar kota. Ternyata di sana anaknya, bapaknya mati juga, istrinya mati. Saya kirim lagi duitnya. Ya. Belum lagi akhirnya orang yang bersangkutan mati juga. Anaknya katakan mati. Saya kirim, ternyata orangnya nggak mati. Saya nggak bisa cerita, semoga yang sekarang ini mendengarlah. Jadi tipu. Tapi saya keluar duit. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan kalau orang minta beri. Ya. Jadilah berkat bagi orang lain. Saya lakukan. Meskipun dihina, saya dihina loh. Bapak bodoh, goblok. Kok dikasih sih? Puji Tuhan, saya sudah lakukan meskipun saya dihina. Ya. Tapi murid-murid Tuhan mati demi melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi demikian kalau orang ada Roh Kudusnya, itu kelakuannya berubah. Dia ingin apa yang perintahkan Allah firman lakukan. Jadi saksi. Perbuatan-perbuatannya ini ingin seperti apa yang Alkitab perintahkan. Misalnya keserupaan dengan Yesus. Ya, sempurna seperti Bapa. Ingin lakukan. Matius 5:48 adalah sempurna. Kalau Bapamu memberikan hujan kepada yang jahat, kamu juga memberikan hujan kepada yang jahat. Berikan matahari kepada yang jahat. Beri. Saya ingin sempurna seperti itu. Jadi ada perubahan. Akhirnya orang itu baik, perbuatan baik. Baik, nggak pelit, nggak ngomongin orang, nggak jelekin orang. Kisah Rasul 10:38. Kisah Rasul 10. 38. Enggak ada. 38. Kok semua? Kisah Rasul 10. Aduh, terpaksa baca sendiri nih. Mata saya agak kurang bisa melihat, jadi saya minta tolong. Nah, aduh, sabar. Kasih Allah sabar. Ada Roh Kudus, sabar. Amin. Ya, ini contoh tentang Tuhan Yesus loh.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti apa? Dia waktu di dunia manusia, dipenuhi Roh Kudus juga. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini dunamis juga. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Perhatikan. Dan menyembuhkan semua orang yang berkuasa iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ini contoh, Yesus yang diurapi Roh Kudus pasti berbuat baik. Ada amin ya. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, ya bukan Roh Kudus. Ngomongin orang, jelekin orang, bukan Roh Kudus. Berbuat baik ini contoh loh, berbuat baik. Berbuat baik di sini bukan untuk masuk surga. Karena agama-agama yang lainnya supaya baik. Supaya nanti masuk surga. Berbuat baik supaya apa? Menyiapkan rumah nanti. Kalau beramal ini nanti baru dapat tiangnya di sana. Belum. Kalau amalmu baik, rumahmu jadi di sana. Bukan itu. Bukan itu. Ada lagi, berbuat baik supaya kamu nanti mati tetap jadi orang. Ada tuh mati karena jahat jadi cacing. Jadi kupu-kupu ada tuh. Jadi ulat ada. Kalau kamu baik nanti kamu jadi raja misalnya gitu. Bukan itu. Itu agamawi itu. Berbuat baik di sini adalah karena sifat Allah. Pernah baca? Bab Tuhan baik. Apa bilangnya? Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, kita pun harus baik. Ada rohnya sama. Katakan amin. Bab Tuhan baik. Israel yang lagi perang ini. Sebelum perang dia nyanyikan pujian itu. Sebab Tuhan baik, bahwa selamanya kasih setianya. Nyanyikan terus. Waktu perang menang tuh. Waktu perang menang. Demikian juga, ini bukan masalah berbuat baik untuk masuk surga, tapi sifat Allah ada pada kita. Lukas 6:35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kasihlah musuhmu dan berbuat kepada mereka. Waduh, gak enak ya. Ini sifat Allah. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu apa sama-sama murah hati. Sebab apa? Jadi sifat Allah ada pada kita kalau itu Roh Kudus. Kasih, murah hati, ada. Tapi kalau sifatnya kasar, cemplung ngomong asal jorok-jorok mantap. Nggak ngerti mau jadi apa ini. Nggak ada Roh Kudusnya, roh kuda ya. Kalau Roh Kudus pasti berubah. Ini dampak. Saudara pernah dengar cerita tentang Smith Wigglesworth? Smith, hamba Tuhan yang pernah membangkitkan orang mati 20 orang. Dibangkitkan. Smith Wigglesworth ini kasar. Kasarnya tukang ledeng. Membuat ledeng. Kasar. Ngamuk-ngamuk sana. Bahkan pernah waktu membangkitkan orang mati, orang hamil gebuk jebret. Tadinya mau mati hidup lagi. Dari buku saya pernah baca itu. Kasar. Tapi asal mula pertobatannya adalah luar biasa. Dengan istri pun galak banget. Sering diomelin, kadang ditampar. Tapi istrinya pengikut 1 Petrus 3 ayat yang keberapa? Ya, coba kita baca 1 Petrus 3 tentang istri itu. Ayat pertama sampai 4. Demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara kamu yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dia pegang ini. Istrinya tetap melayani.
tetap mengasihi. Tapi istrinya ini sudah di dalam roh. Hidup dalam Roh Kudus. Taat pada firman Tuhan. Siapapun dia tetap melayani. Suatu hari, persis hari Natal, dia pamit. Smith, saya mengasihi kamu. Tapi saya juga mengasihi Allah. Aku minta izin ya, hari ini saya akan keluar merayakan Natal. Smith nggak boleh, tidak boleh. Kalau boleh saya tutup pintunya. Akhirnya Smith jalan keluar. Istrinya kejar keluar ke gereja. Tutuplah pintunya itu. Hari itu dingin sekali, beku. Setelah di gereja, kira-kira jam 1, jam 2 dia pulang. Ternyata di gedor-gedor nggak dibukakan. Dia tidur di bangku di depan rumah yang dinginnya luar biasa. Yang seharusnya pakai heater dia nggak pakai. Dingin sampai beku. Puji Tuhan dia dipelihara Tuhan, tetap bisa hidup. Jam 5:30 Smith buka. Dimarahin lagi. Coba kalau di sini ada ibu-ibu yang punya suami seperti ini, diapain itu? Mungkin dikecek ya. Tapi enggak, tetap mengasihi. Begitu dibuka, dengan gemetar-gemetar, Smith sudah makan, sudah ada air panas, tidak ada ini. Dia kemarin, ada makan untuk apa makan, gak perlu makan. Dia tetap ke dapur, nyiapin makanan, nyiapin sarapan. Ya. Setelah makan sama-sama, ya, karena pegang memenangkan suami dengan kebaikan. Makan sama-sama gitu. Tiba-tiba Smith keluar air matanya. Dia ngomong dengan istrinya, kamu bisa berbuat demikian, pasti di dalammu ada satu kekuatan yang luar biasa. Istri mengatakan, ada Roh Kudus, Pak, ada Roh Kudus. Aku sanggup berbuat baik karena Roh Kudus. Apa terjadi, saudaraku? Hari itu dia nangis. Dan malam itu terima Yesus. Terima Yesus. Dibawa ke pendeta, terima Yesus. Dan karunia luar biasa. Karunia adalah membangkitkan orang mati. Saya juga banyak memenangkan jiwa dengan berbuat baik. Saya banyak memenangkan jiwa karena berbuat baik. Layani, beri, kasihi, bertumbuh. Jadi saudaraku jelas sekali bahwa ternyata dampaknya adalah kita ini dilihat orang lain. Dan banyak saudaraku hal-hal yang lain yang saya sampaikan tentang perubahan hidup kita. Tapi yang penting saudaraku pada siang ini, yuk kita merayakan perayaan Paskah, perayaan turunnya Roh Kudus ini kita alami. Ya. Mengapa banyak orang tidak bisa mengalami perubahan? Yang pertama, tidak atau mengambil keputusan yang salah. Keras. Ya, Roma 2 dikatakan, kamu mengeraskan diri. Yesus katakan, belajarlah padaku karena lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, nggak mungkin kita tolong Tuhan. Roma 2 dikatakan ada binasa. Kalau kita mengeraskan diri terus, binasa. Roma 2 ayat berapa? Ayat 8 nggak salah. Ya, kita kalau mengeraskan diri, binasa. Saya mencintai gereja ini. Sejak saya ada di gereja ini, kerinduan saya, ayo berubah yuk. Jangan sampai baptisan Roh Kudus ini digradasi hanya bahasa roh. Banyak hanya itu bahasa roh. Enggak jaminan itu. Jangan sampai baptisan Roh Kudus identik dengan bahasa roh. Tidak, perubahan hidup. Katakan amin. Perubahan hidup. Banyak sampai bahasa roh, aduh. Saya bukan tidak percaya baptisan Roh Kudus atau bahasa roh. Karena 10 percaya iman GPI juga diantara orang percaya berbahasa roh. Dan saya pun tetap lakukan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan, lakukan. Karena apa? Ini bicara kepada Tuhan kok. Kepada Tuhan. Kita nggak ngerti isinya apa. Ya, coba kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. 1 Korintus 14 ayat 18.
Mungkin yang sudah berbahasa roh, lakukan tapi gak usah umum. Sendiri aja ngomong dengan Tuhan. Ya. 1 Korintus 14. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kamu. Saya kagum dengan Paulus, ilham gampang, kuasa gampang, karena berbahasa roh. Bukan dilarang, asal jangan dia umum, di sendiri ngomong. Saya juga begitu. Kadang-kadang 2-3 jam saya berbahasa roh. Gak ngerti isinya apa, gak ngerti. Yang Tuhan yang tahu. Ya, bagi Bapak sekalian yang belum, ya, atau sudah mematikan roh, bahasa roh, hidupkan lagi. Doa di rumah, doa di rumah, doa di rumah. Saya lakukan. Kalau dulu mengajarkan waktu bab Roh Kudus, nggak usah. Kalau orang penuh Roh Kudus pasti berbahasa roh. Yang berikutnya, saudaraku, kita ini tidak mungkin ada kuasa roh Tuhan kalau roh dunianya kuat. Ya, tadi baca Yohanes 14 ayat yang ke-18, ayat yang ke-17. Tolong baca Yohanes 14 ayat 17. Kalau kita duniawi, kira mata, keuangan hidup, Roh Kudus sulit bekerja. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi pikiran dunia itu apa sih? Keinginan mata, gangguan hidup, dan keinginan daging. Itu Roh Kudus sulit bekerja. Sulit bekerja. Yang berikutnya, saudaraku, tidak hanya dunia, dosa. Dosa menghalangi kita, ayo matikan. Karena pekerjaan Roh Kudus mengingatkan akan dosa. Tolong diklik Yohanes 16 ayat yang ke-16. Ya, ayat ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16, 8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Jadi jangan dosa terus, stop yuk. Minta tolong, coba stop. Yang kedua, dia akan memberikan kebenaran. Ya. Yang ketiga, dia akan mengingat, dia akan datang. Tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Hal ini akan saya ajarkan nanti. Tapi yang penting, saudaraku, penghalang antara lain duniawi, dosa, keputusan kita. Semoga dengan apa yang sampaikan pada pagi ini kita bertobat. Kalau saya alami, saudara pun harus alami. Gereja ini harus bertumbuh. Gereja harus dewasa. Gereja ini semakin dekat dengan Tuhan. Ada Roh Kudus di atasmu. Pagi ini saya ingin minta Tuhan. Roh Kudus itu bukan keluar masuk, sudah ada, hanya nggak berfungsi. Yang kedua, mungkin ada di antara kita yang belum terima Roh Kudus. Yang keempat, mungkin dosa, beresin. Yang keempat, duniawi banget. Kalau ini kita bisa hilangin, saudaraku, pasti hari ini akan terjadi lawatan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Katakan amin. Saudara rindu? Saudara rindu? Harus ada kerinduan. Ayo, masih setuju, harus rindu. Kalau terima syukur, nggak terima itu. Harus ada kerinduan. Saya akan doa pagi ini supaya setiap kita yang hadir pulang tidak seperti kita datang. Pulang satu kepastian, ada Roh Kudus yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus yang bisa taat senantiasa. Roh Kudus yang membuat kita ini ada kehidupan yang dilihat orang lain. Saudaraku, ayo kita alami semuanya, termasuk saya. Saya juga ingin diperbarui terus-menerus. Kita bangkit berdiri, kita berdiri.